Baik, selanjutnya pada poin 9 terkait dengan takaful. Bagaimana takaful itu adalah suatu usaha dari para ulama untuk melegitimasi institusi hukum Islam. Jadi fatwa ulama ini adalah memberikan suatu melegitimasi institusi hukum Islam ya, memperkuat hukum Islam ya. Atau dalam konteks ini takaful menurut para ulama di sini adalah usaha para ulama dalam hal mewujudkan suatu institusi jaminan perlindungan terhadap diri dan harta yang sesuai dengan hukum Islam. Jadi dalam konteks ini ya, ulama ingin tentu ya memberikan perlindungan kepada masyarakatnya agar hal-hal yang kaitannya kurang benar tentunya ya bisa dibenarkan ya. Kemudian dalam hal ini kaitannya prinsip falsafah takaful ini juga berlandaskan pada Al-Quran dan hadis tentunya. Kemudian takaful menjadi sistem asuransi secara Islam ya, yang mana mekanisme secara operasionalnya secara kerjaannya ini ya sudah dicita-citakan oleh para ulama, yang mana suatu sistem perlindungan yang berdasarkan ajaran Islam. Nah, dalam Islam ini seperti apa ya? Nah, tentu salah satunya adalah memberikan kesejahteraan, perpaduan masyarakat atau perlindungan, dan mengharap dalam hal keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Definisi kaful berasal dari kafala yang artinya bermacam-macam, yaitu mendukung, memberi makan ya, saling membantu, tolong menolong ya, seperti itu. Kemudian dalam kitab Munjid Takaful diartikan sebagai kalimat yang kafala ba'dum ba'd, seperti itu ya, yang mana artinya adalah bermakna menyokong atau melihara, memberikan sedekah, memberikan perlindungan dan perhatian atas urusan seorang. Jadi dalam konteks di atas sampai ini ya, tentu dalam hal prinsip syariah ini adalah ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman, bisa tentunya dalam hal asuransi ini. Kemudian prinsip asuransi syariah juga dijelaskan dalam hal di dalam Al-Quran hadis. Salah satu prinsip syariah ini ada 3 ya, ada saling bertanggung jawab, saling bersama atau tolong menolong, dan saling melindungi. Nah, saling bertanggung jawab ini seperti apa ya? Saling bertanggung jawab tentu antara satu orang atau lebih ya, yang kaitannya dengan anggota syariah, anggota asuransi syariah ini bersepakat ya, menyetujui kedua belah pihak ini. Salah satunya adalah menjalankan premi atau bulanan, sehingga dalam kerjasama tolong menolong ini tidak ada satupun orang yang merasa dirugikan. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga merasa nyaman dan saling dilindungi antara dua orang atau lebih, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hadis tentang tanggung jawab prinsip utama takaful dijelaskan di sini adalah salah satunya adalah saling tolong menolong ataupun bertanggung jawab ya, menguatkan ya dalam hal prinsip-prinsipnya, sehingga memastikan jaminan keamanannya, seperti itu. Kemudian hadis tentang persamaan tolong menolong juga dijelaskan di sini, prinsip apa yang dijelaskan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Beliau tidak boleh menzalimi dan menyusahkannya. Barang siapa yang mau memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan
berkenan memenuhi hajatnya. Dan barang siapa yang melapangkan satu kesusahan kepada orang muslim, maka Allah akan melapanglah satu kesusahan di antara kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup keaiban seorang muslim, maka Allah akan menutup keaiban pada hari kiamat. Jadi sudah jelas di sini antara satu muslim satu dengan yang lainnya adalah saudara, maka kita harus menjaganya. Dan poin yang utama di sini adalah saling menutupi antara satu sama lainnya, sehingga tolong menolong ini bukan hanya di asuransi syariah saja, tapi juga di luar syariah juga harus diterapkan. Kemudian berikutnya di poin selanjutnya, sistem law and penerapan asuransi syariah di Indonesia. Nah, ini yang juga perlu diperhatikan kaitan dengan hukum atau sistem hukum ya. Ini sudah jelas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang perasuransian. Kemudian memberikan perenggangan kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian. Nah, ini juga jelas di situ ya. Ketika ada salah satu yang merasa merugi ya dari pihak-pihak masyarakat yang ikut dalam asuransi ya, maka dalam prinsip asuransi syariah ini suatu pemegang polis yang merasa kerugian atau kerusakan ya, atau timbul kehilangan atau keuntungan atau tanggung jawab hukum ya dari ketiga, nah maka peristiwa ini bisa ya memberikan pembayaran pada meninggalnya peserta. Jadi ketika mengalami musibah, kerusakan dan lain sebagainya ya, kaitan asuransi ini juga, atau bahkan meninggalnya seorang ya, hidup beserta dengan manfaatnya pada pengelolaan dana, nah maka akan digantikan ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah menurut pendapat Hasan al-Alim bahwa akad mudharabah ialah dalam bentuk kerjasama. Jadi dalam kaitannya prinsip syariah tadi yang dijelaskan tadi, kalau memang ini mengandung unsur atau akad ya mudharabah, tolong menolong satu sama lainnya, akad kerjasama ya, yang mengharuskan pemilik modal ataupun dalam hal nasabah asuransi menyerahkan jumlah dana premi kepada perusahaan asuransi, akad yang sesuai dengan syariah ini ya, sekolah laku mudharib. Nah, maka agar memperoleh keuntungan suatu profit ini ya, dengan perjanjian dari awal, usaha tersebut tidak merugi ya, akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak sahibul mal. Nah, sahibul malnya di sini adalah disebabkan dalam hal nah, dalam hal kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak sahibul mal, seperti itu ya. Sahibul malnya siapa gitu ya? Sahibul malnya di sini adalah pihak-pihak asuransi. Contoh asuransi, ada asuransi jiwa, ada asuransi kesehatan. Asuransi jiwa ketika ada yang meninggal, jatuh sakit ya, seperti itu ya. Kemudian asuransi kesehatan ya. Nah, ketika ada seorang yang sakit ya, dalam hal asuransi memiliki bekerja ya, misalkan di Jarum atau di Pura dan lain sebagainya. Nah, ini bisa secara gratis ya, demi pembiayaan pengobatan. Nah, yang terakhir di sini adalah kesimpulan. Dari kesimpulan di sini, asuransi syariah ini adalah sifatnya adalah tolong menolong. Bahkan dalam perintah atau syariat Islam juga kita diperbolehkan kerjasama, baik dalam sesama Islam maupun sesama non Muslim, seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan dalam hal Al-Quran maupun hadis. Dalam prinsip tersebut adalah kita harus saling bertanggung jawab, saling bekerja sama, tolong menolong, saling melindungi,
sehingga tidak ada yang merasa dirugikan